Oke, baiklah. Kami dari kelompok 5 akan menunjukkan live demo untuk tugas project AI, mini project AI. Nah, untuk ini orang ambil klasifikasi hewan. Untuk dataset, orang menggunakan dataset Animal Stand. Nah, untuk sel yang pertama, ini orang akan melakukan mount ke Google Drive supaya notebook Google Colab ini dapat akses orang file-file yang tersimpan di Google Drive. Nah, juga orang buat folder dengan nama Animal Stand underscore checkpoint untuk digunakan sebagai lokasi penyimpanan seluruh checkpoint model selama proses training berlangsung. Terus, sel yang kedua, orang akan ekstrak dataset. Di sini dataset yang, seperti yang tadi yang sebelumnya itu, dataset yang orang gunakan itu Animal Stand yang terdiri dari 10 kategori hewan. Jadi dataset ini tersebut itu sebelumnya telah tersimpan di Google Folder dengan format zip. Nah, dan ini sel yang dua ini orang gunakan untuk ekstraksi agar DPIC dapat langsung digunakan selama orang proses training. Terus yang sel ketiga, di sini orang import library yang orang perlukan. Di sini library utama yang digunakan itu ada TensorFlow dan Keras untuk membangun DP arsitektur model. Terus ada MobileNet V2 sebagai DP base model pretrain. Terus Matplotlib untuk DP keperluan visualisasi hasil pelatihan atau training. Terus untuk sel keempat, di sel ini orang akan persiapkan DP data, jadi seluruh gambar itu akan di resize ke ukuran 160 kali 160 pixel. Nah, kemudian nilai DP nilai pixel ini dinormalisasi dengan membagi 255 sehingga berada dalam DP rentang itu 0 sampai 1. Jadi, orang menerapkan DP augmentasi data berupa rotasi, pergeseran, horizontal, dan zoom secara acak dengan tujuan supaya model lebih mampu menggeneralisasi data dan tidak mengalami overfitting. Kemudian data itu dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Nah, terus sel yang kelima ini orang akan menggunakan pendekatan transfer learning dengan memanfaatkan MobileNet V2 yang telah dilatih sebelumnya, menggunakan dataset ImageNet sebagai feature extractor. Di layer-layer bawaan MobileNet V2 ini, orang bukukan terlebih dahulu, orang mendaftarkan DP layer custom di atasnya yang terdiri dari global average pooling, terus dropout untuk mengurangi overfitting, terus ada dense layer dengan 128 neuron, dan layer output dengan 10 neuron yang merepresentasikan 10 kelas hewan. Jadi model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 1E kurang 4. Terus untuk sel ke-6, di sini orang akan checkpoint callback. Jadi supaya DP progress training itu hilang apabila terjadi gangguan. Jadi orang mengonfigurasi model checkpoint callback. Jadi setiap epoch yang selesai akan secara otomatis menyimpan model beserta DP informasi epoch dan DP nilai fault accuracy pada saat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi, Matilda Astawa. Selanjutnya di sel ke-7, di sini model dilatih selama 50 epoch menggunakan data training, kemudian dievaluasi setiap epoch dengan data validasi. Nah, di sini juga ada callback checkpoint aktif untuk menyimpan setiap progres.
Selanjutnya, untuk sel ke-8, di sini setelah training selesai, model disimpan secara keseluruhan, yang mana di sini ada arsitektur dan bobot yang disimpan ke Google Drive. Selanjutnya, untuk sel yang ke-9, di sini dari semua checkpoint yang tersimpan, model terbaik dipilih berdasarkan file akurasi tertinggi. Nah, di sini yaitu epoch ke-47 dengan akurasi 93,85%, di mana model ini akan menjadi titik awal untuk proses fine tuning. Selanjutnya, di sini sel 10. Di sini untuk mencatat performa model sebelum fine tuning dilakukan sebagai baseline perbandingan. Oke, lanjut untuk sel ke-11. Oke, di sini. Di sini tahap fine tuning di mana bobot mobile net V2 yang sebelumnya dibekukan kini dibuka sebagian. Nah, di sini hanya 30 layer terakhir yang dilatih ulang, sementara layer awal tetap dibekukan. Nah, learning rate dikecilkan menjadi 1E kurang 5 agar bobot pre-trained tidak rusak. Nah, model ini dilatih kembali selama 10 epoch. Hasil fine tuning disimpan ke model fine tune final crash. Ini. Selanjutnya sel ke-12. Untuk sel ke-12 di sini menampilkan grafik validation akurasi dan validation loss dari dua fase training, yaitu 5 epoch awal dan 10 epoch fine tuning dalam satu grafik. Nah, ini membantu melihat apakah model mengalami overfitting atau masih bisa ditingkatkan. Nah, grafik disimpan sebagai file PNG. Ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian langkah berikutnya adalah mengevaluasi performa model secara lebih detail. Pada sel ini menggunakan confusion matrix dan classification report untuk melihat hasil prediksi pada setiap kelas hewan. Model memprediksi seluruh data validasi, lalu hasilnya dibandingkan dengan label asli. Classification report menampilkan precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas hewan. Selain itu, confusion matrix divisualisasikan dalam bentuk heatmap sehingga dapat terlihat kelas mana yang diprediksi dengan benar dan kelas mana yang sering tertukar dengan kelas lain. Kemudian karena hasil evaluasi sudah sesuai dan model menunjukkan performa yang baik, selanjutnya model disimpan agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan proses training dari awal. Model hasil disimpan secara keseluruhan ke Google Drive sehingga arsitektur model dan bobot hasil pelatihan dapat digunakan kembali untuk proses pengujian maupun deployment. Selanjutnya, setelah model disimpan, kami melakukan perbandingan performa antara model sebelum dan sesudah untuk melihat apakah proses benar-benar memberikan peningkatan akurasi. Di sini ditampilkan nilai validation akurasi sebelum dan sesudah. Selain itu dihitung juga selisih peningkatan akurasi sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh proses fine tuning terhadap performa model. Selanjutnya, setelah mengetahui peningkatan performanya, tahap berikutnya adalah menguji kemampuan model pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Oleh karena itu dilakukan pengujian menggunakan gambar di luar dataset. Pada sel ini digunakan fungsi inference
C. Untuk menguji model menggunakan gambar nyata di luar data training. Misalkan gambar kucing dengan file bernama MEOF JPG, gambar akan diproses terlebih dahulu, kemudian model melakukan prediksi dan menampilkan hasil berupa nama, kelas hewan, beserta tingkat confidence atau keyakinan prediksi. Selanjutnya, karena model sudah berhasil melakukan prediksi dengan baik, model di-load kembali dan bobotnya disimpan secara terpisah agar lebih mudah digunakan pada proses deployment. Model yang telah disimpan sebelumnya di-load kembali, kemudian hanya bobotnya saja yang disimpan dalam format H5. Format ini lebih ringan dibanding menyimpan keseluruhan model dan sangat berguna apabila model akan digunakan pada aplikasi lain. Oke, jadi ini torang akan melakukan DP pengujian secara langsung. Apakah nanti model akan berhasil mengidentifikasi gambar tersebut. Nah, sini ada beberapa gambar. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, di sini model akan menampilkan DP 3 prediktor tinggi. Sehingga orang boleh lihat DP kelas-kelas alternatif yang dianggap mirip oleh model. Ini orang bisa lihat dari gambar yang ini, DP confidence sudah 92%, 92,58%. Nah, untuk DP top 3 prediksi itu kucing 92,58, dog 8,63, ayam 0,54%. Tapi DP prediksi paling tinggi itu adalah kucing. Oh ya, ini kucing Indomaret. Wow. Di Indomaret 5 September. Silakan dikunjungi. Di sini kami sudah membuat Streamlit untuk mengupload dan tes gambar. Sini coba kita upload gambar. Contoh yang ini. Nah, di sini hasil prediksinya 100% butterfly atau kupu-kupu. Tandanya klasifikasi hewan yang kami buat berhasil. Kita coba juga yang lain. Contohnya ini. Ya, hasil prediksi ini cat 100%. Terima kasih.